Rasulullah memerintahkan kita sahurlah kalian, kata Rasulullah, karena kemudian di dalam sahur itu ada keberkahan, dan sunnahnya Rasulullah itu mengakhirkan sahur. Dan kemudian yang kedua sunnahnya sebaliknya, ketika berbuka itu disegerakan. Rasulullah itu berbuka sebelum sholat maghrib itu dengan kurma basah, baru kemudian sunnahnya itu sholat dulu. Ketika berbuka itu disunahkan untuk berdoa. Jadi barang siapa memberi makanan ya untuk berbuka bagi orang yang berpuasa, maka akan dapat pahala orang yang berpuasa tadi tanpa harus mengurangi pahala orang yang berpuasa tadi. Yang tidak kalah penting, kita dianjurkan, disunahkan selama kita berpuasa memperbanyak sesuatu yang bersifat sosial, yaitu berderma, infak, sedekah, dan lain sebagainya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabatku pemirsa channel Tauhid Cinta, semoga masih oke, semangat untuk menjalankan ibadah bulan puasa. Salah satunya itu puasa Ramadan. Hari ini kita akan membincangkan tentang tidak membincangkan apa yang membatalkan, apa yang wajib kita lakukan ketika puasa, tetapi kita akan membincangkan sunnah-sunnah yang diajarkan oleh Kanjeng Nabi bagi orang yang sedang berpuasa. Apa itu? Yang pertama, Rasulullah memerintahkan kita sunnah itu sahur. Jadi sahur itu sunnah. Jadi ada orang-orang yang kemudian nggak mau sahur gitu, saking kuatnya, padahal tasahharu fa inna fis sahuri barokah. Sahurlah kalian, kata Rasulullah, karena kemudian di dalam sahur itu ada keberkahan, dan sunnahnya Rasulullah itu mengakhirkan sahur. Jadi tidak di awal tapi mengakhirkan sahur. Dan kemudian yang kedua sunnahnya sebaliknya, ketika berbuka itu disegerakan. Jadi kalau sahur diakhirkan, kalau berbuka disegerakan. Dan yang ketiga, di dalam banyak riwayat, salah satunya riwayat Ibnu Hibban, Rasulullah itu berbuka sebelum sholat maghrib itu dengan kurma basah. Kalau nggak punya kurma basah, itu boleh berbuka dengan kurma kering. Dan kalau nggak ada kurma, di situ hadisnya disebutkan kita bisa berbuka dengan seteguk air, atau kalau dalam konteks Indonesia dengan yang manis-manis ya, dengan teh manis yang hangat atau kemudian minuman yang lain. Baru kemudian sunnahnya itu sholat dulu, baru kemudian kita berbuka dengan sesuatu yang lebih berat tentunya. Itu yang disunahkan oleh Rasulullah. Yang keempat, ketika berbuka itu disunahkan untuk berdoa. Kenapa disunahkan untuk berdoa? Karena Kanjeng Nabi mengatakan bahwa ada 3 kondisi yang ketika kondisi itu ketika kita manfaatkan untuk berdoa, maka doanya tidak tertolak, artinya mustajabah. Salasun la turaddu da'watuhum, yaitu ada 3 kondisi yang tidak tertolak doanya. Pertama apa? Al-imamul adil. Jadi doanya imam yang adil itu mustajabah. Yang kedua, was-shaim hatta yuftira, seorang yang berpuasa sampai momen-momen berbuka itu. Dan dakwatul madlum, yaitu dakwanya orang yang terzolimi. Salah satu doa yang diriwayatkan oleh Abu Dawud yang kita kenal dengan kalimat zahabat dhama'u wabtalatil uruku wasabatal ajru insyaallah. Telah hilang dahaga, tenggorokan telah basah, dan semoga pahala yang dijanjikan Allah kemudian kita terima.
Tapi ada yang kemudian berdoa sebelum zahabat doma'u dengan mengatakan Allahumma laka sumtu wa ala rizkika aftartu. Baru kemudian zahabat doma'u wabtalatil uruku wasabatal ajru insyaallah. Ini doa dua-duanya bisa kita kemudian lantunkan sebagai doa ketika kita sedang berbuka puasa. Doa yang diajarkan sebagai sunnah Rasulullah. Itu yang keempat. Yang kelima, sunnahnya apa? Sunnahnya yaitu memberi buka kepada orang yang berpuasa. Bahkan Rasulullah mengatakan, man fatara sha'iman kana lahu mithlu ajrihi ghairi annahu la yanqussa min ajris sha'im. Jadi barang siapa memberi makanan ya untuk berbuka bagi orang yang berpuasa, maka akan dapat pahala orang yang berpuasa tadi tanpa harus mengurangi pahala orang yang berpuasa tadi. Maka di Indonesia sudah mulai menjadi sesuatu yang populer. Begitu banyak orang berlomba-lomba untuk memberikan buka kepada orang-orang yang berpuasa. Dan terakhir, yang tidak kalah penting, kita dianjurkan, disunahkan selama kita berpuasa memperbanyak sesuatu yang bersifat sosial, yaitu berderma, infak, sedekah, dan lain sebagainya. Karena apa? Karena Aisyah mengabarkan kepada kita, karena Nabiyu ajwadun nasi bil khair. Rasulullah itu orang yang paling dermawan ketika melakukan amal-amal, dan ternyata wakana ajwadu mayakunu fi Ramadan. Bayangin Rasulullah aja orang paling dermawan, tapi kedermawanan Nabi itu lebih luar biasa ketika memasuki bulan Ramadan. Itulah 6 sunnah yang dicontohkan oleh Kanjeng Nabi, terutama bagi orang yang berpuasa, sehingga kalau sunnah ini kita kerjakan akan melengkapi, menyempurnakan sesuatu yang kemudian kita kerjakan, yaitu ibadah puasa kita. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Selamat berbuka puasa. Mari kita berbuka dengan kegembiraan, karena bagi orang yang berpuasa punya 2 kegembiraan. Kegembiraan ketika berpuasa dan kegembiraan nanti ketika bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.